Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang satu pendapat yang syubhat ya. Ya bukan syubhat sih, ini sudah masuknya ke arah ngawur dan juga menyesatkan ya. Karena nggak ada dalil yang sahih yang mengatakan tentang hal ini. Dan ini cukup nggak cukup sering sih ya. Ya jarang juga sih saya dengar di medsos itu ya. Tapi ya lumayan lah buat nambah wawasan teman-teman semuanya ya. Jadi kalau di medsos itu ya katanya seperti ini teman-teman. Katanya ada orang nih, ada seorang ibu nangis ya. Ibunya lebih cantik daripada anaknya gitu kan, anak perempuannya. Terus juga gini, ada orang tua punya anak laki-laki dan anak laki-lakinya ini tidak seganteng bapaknya gitu. Dan ada orang yang ngasih saran seperti ini. Makanya kalau waktu hamil itu ya disuruh ngaji, baca surat Yusuf dan juga surat Maryam, supaya anak kita kalau laki-laki itu supaya anaknya lebih ganteng daripada bapaknya, mirip Nabi Yusuf lah ya, mirip Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian kalau perempuan ya semoga bisa secantik Siti Maryam ya, ibunda Maria, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Nah mungkin pemikiran mereka seperti itu. Nabi Yusuf itu adalah manusia yang sangat tampan dan juga Siti Maryam adalah wanita yang sangat cantik gitu ya. Cantik dari agamanya, akhlaknya dan juga dari wajahnya gitu kan ya. Maksudnya mungkin seperti itu. Nah jadi menurut mereka ya, kalau ada orang yang sedang hamil, wanita sedang hamil disuruh untuk membaca surat Yusuf dan juga surat Maryam. Tujuannya apa? Jadi misalnya dia punya anak laki-laki, anak laki-lakinya bisa sangat tampan dan juga sangat bagus ya, dari akhlaknya dan juga dari agamanya sangat bagus. Kemudian kalau punya anak perempuan disuruh baca surat Maryam gitu kan. Tujuannya apa? Supaya ya wajahnya secantik Bunda Maria, Siti Maryam, dan juga akhlaknya mirip seperti Bunda Maryam, mendekati lah ya, paling enggak mendekati dua manusia mulia ini. Ini sebenarnya adalah pendapat ini karangan yang sangat-sangat ngawur ya kata saya, sangat-sangat sesat dan juga sangat-sangat ngawur. Karena kenapa teman-teman? Karena tidak ada satupun dalil yang sahih yang menjelaskan kalau kita membaca surat Yusuf ya kita akan dapat anak yang tampan Nabi Yusuf. Kalau kita membaca surat Maryam kita akan mendapatkan anak perempuan yang secantik di Maryam gitu ya. Ini nggak ada penjelasan dan juga tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan tentang ini. Silahkan teman-teman cek sendiri masalah dalilnya tentang baca surat Yusuf. Kita itu ngaji gini teman-teman, kalau kita ngaji membaca Al-Quran itu ya tujuannya apa sih? Ya tentu saja kita membaca Al-Quran itu mendadaburi isi Al-Quran dan juga kita nyari pahala di situ. Karena kalau kita membaca Al-Quran tentu saja kita mendapatkan pahala gitu kan, karena membaca Al-Quran adalah amalan mulia ya kan. Satu huruf sama dengan 10 kebaikan gitu kan. Nah berarti kita ngaji ya tujuannya itu ya. Kalau kita tuh ngaji tujuannya buat biar dapat anak yang bagus-bagus ya itu yang ngawur. Biar dapat anak yang cakep-cakep ya itu yang ngawur gitu kan. Tujuan ngaji kita ya nggak lebih dari itu gitulah. Innamal a'malu binniyat. Nah kalau niatmu kayak gitu ya apa dapatnya ya dapatnya ya apa yang kamu harapkan itu. Tapi ini bukan masalah niat atau apa teman-teman. Ini masalahnya adalah akidah atau keyakinan kita, bahwasanya kalau kita meyakini kita membaca dua surat itu maka kita akan dikaruniai anak yang bagus-bagus, anak yang cakep-cakep. Ini adalah pemikiran yang sangat-sangat ngawur ya, nggak ada dalilnya juga, itu ngawur gitulah. Batal teman-teman. Jawaban yang paling simpel dan paling gampang itu sebenarnya sesederhana ini, sesimpel ini. Kita kenapa nggak kita langsung minta aja, berdoa sama Allah. Jadi ketika kamu punya istri yang sedang hamil atau kamu sedang hamil, berdoa aja sama Allah, ya Allah karuniailah kami anak-anak yang punya fisik yang bagus gitu kan ya. Ya sebetulnya jangan minta fisik doang teman-teman, itu prioritas yang nomor sekian. Yang paling penting adalah semoga kita semua diberikan anak yang soleh dan solehah. Nah jadi seperti itu doanya, dan mintalah sesuatu yang bagus-bagus kepada Allah ya. Jangan minta-minta yang kayak gitulah, minta-minta yang sepele. Jadi gini teman-teman, kalau kita tuh meminta anak yang cakep tapi kita nggak pernah meminta anak yang soleh dan solehah, terus buat apa gitulah ya, susah didiknya gitu kan ya. Nah, padahal jawabannya sesimpel itu teman-teman. Minta kepada Allah gitu. Kalau kita punya hajat lebih ya minta langsung sama Allah. Ya Allah, karunialah kami anak yang cantik-cantik dan juga tampan-tampan gitu loh. Jadi jangan punya pemikiran kayak tadi. Baca surat Yusuf dan juga surat Maryam nanti anaknya bisa seganteng Nabi Yusuf dan juga secantik Bunda Maria. Itu ngawur itu. Padahal ya teman-teman, sesimpel itu dan sesederhana itu. Tinggal kita minta doa, berdoa saja sama Allah. Ya Allah, karuniailah kami anak yang soleh dan solehah, dan juga kalau kamu punya hajat yang lebih, minta permintaan yang lebih, tambah saja doanya. Ya Allah, karuniailah kami anak-anak yang soleh dan solehah, dan juga karuniailah anak-anak kami wajah yang cakep-cakep gitu. Nah itu malah lebih bagus teman-teman, karena memang kalau masalah doa ini memang dianjurkan langsung, diajarkan oleh Nabi.
Dan juga Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Nah, kata Allah seperti itu. Nah, jangan bikin perkara-perkara sendiri seperti tadi, bilang baca surat Maryam dan juga baca surat Yusuf, nanti anaknya dapat anak yang gini bagus. Itu karangan yang sangat ngawur, teman-teman. Nggak ada dalil sahih yang mengatakan seperti itu. Dan juga buat tambahan aja buat teman-teman semua ya, ini kan era medsos ya, dan era medsos ini kan sangat gampang lah kalau kita mencari kajian-kajian dari ustadz-ustadz dan juga para ulama, itu sangat gampang. Namun di sisi lain kita juga akan banyak mendapati yang namanya subhat-subhat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang, mohon maaf nih, orang-orang yang karena mereka mungkin karena jahil ya, bodoh masalah ilmu agama, jadi mereka itu suka mengkarang-karang sesuatu sesuai dengan kehendak mereka demi mencari follower gitulah. Nah, sekarang saya itu suka sering banget loh teman-teman, kalau lihat di TikTok, ini paling sering tuh banyak lihat di TikTok orang-orang ceramah, orang-orang nasihat-nasihat dan juga ceramah-ceramah yang ngawur-ngawur gitu loh. Di TikTok tuh banyak, dan backgroundnya mereka bukan orang yang paham agama, alias orang yang awam tapi sok tahu gitu loh. Ini banyak sekali terjadi kan. Makanya teman-teman harus punya landasan ilmu akidah dan juga ilmu-ilmu Islam yang cukup mumpuni untuk membuka medsos gitu ya teman-teman. Jangan mudah terkecoh gitu kan. Kalau bisa ya tabayun dulu, karena kata Allah Subhanahu wa taala ya, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik dengan membawa berita, maka hendaklah kalian mengklarifikasi dulu ya, tabayun dulu. Jangan langsung percaya gitu kan, apalagi orangnya kita lihat dulu backgroundnya, ini bukan orang yang berpendidikan, ini orang yang awam, nggak paham agama tapi kok bahas agama, lah itu sobat perlu minta-minta nyaring di situ ya. Dan juga perkara-perkara yang sangat ngawur seperti ini juga diperparah dengan beberapa pengakuan beberapa orang ya, yang berkata seperti ini, oh setelah saya mengamalkan hal ini, setelah mengamalkan amalan ini, saya ternyata hajat saya terkabul gitu kan, dan saya sudah membuktikannya. Nah, ini diperparah dengan hal seperti itu. Kalau ada perkara yang nggak mustajab, mereka nggak berani ngomong kan. Tapi kalau ada perkara yang mustajab, mereka langsung bicarakan gitu kan. Sama juga seperti itu ada juga teman-teman. Kalau kita berdoa sama Allah, ada juga yang dikabulkan, ada juga yang nggak dikabulkan gitulah. Nah, kalau perkara seperti ini kalau langsung makjeleb gitu kan, langsung satset gitu kan, katanya langsung mustajab, nah omong kosong kayak gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman pintar-pintar aja lah ya. Oke teman-teman semuanya, sekian saja, semoga bermanfaat.